Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 11 IPS dan kelas 11 MIPA pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita awali dengan bagaimana latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengupas bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Kompetensi dasar. Nanti diharapkan siswa dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan latar belakang masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Pada kesempatan ini nanti yang kita bahas yaitu mengenai berkembangnya kekuasaan bangsa Portugis di Indonesia. Di antara siswa, saya kira sudah banyak memahami atau mengetahui tentang Portugis atau hal-hal yang terkait dengan Portugis atau kalau sekarang adalah negara Portugal yang ada di Eropa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang Portugis? Bisa yang pertama, tokoh terkenal. 2, bisa makanan. 3, musik. 4, kosakata yang sudah dijadikan perbendaharaan kata di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, yaitu peralatan pelayaran yang banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Portugis. Silakan siswa mencari dari berbagai sumber, di antaranya bisa dari sumber di internet, bisa Anda buka di kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya tentang Portugis. Yang jadi pertanyaan, mengapa bangsa Portugis menjadi bangsa perintis yang melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur? Kita melihat ada 3 aspek yang mendasari mengapa Portugis menjadi perintis dari penjelajahan samudra tersebut. Di mana Portugis memiliki keunggulan. Yang pertama, yaitu keahlian dalam navigasi untuk saat itu, pada abad ke-15. Selain pembuatan navigasi, juga ada yang kedua adalah pembuatan kapal. Mereka sudah menguasai teknologi yang sudah cukup maju. Yang ketiga yaitu keahlian dalam pembuatan senjata api. Nah, ini menjadi keunggulan yang cukup penting bagi Portugis hingga mendasari mereka untuk merintis penjelajahan ke dunia timur. Yang perlu Anda ketahui bahwa pada abad ke-15 saat itu baru mulai berakhir yang namanya abad pertengahan atau abad ke-8 bagi bangsa Eropa yang kemarin sudah kita coba bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjut yang berikutnya. Dari pelayaran bangsa Portugis, kita melihat di dalam peta ada Portugis, kemudian dia menyusuri pantai barat Eropa masuk ke pintu masuk dari selat. Ini Laut Tengah, ya, masuk di Laut Tengah. Kemudian yang berikutnya menyusuri ke selatan, pesisir barat dari Afrika, menyusur ke selatan terus menuju ke ujung paling selatan dari benua baru, benua yang nanti dinamakan benua Afrika. Dari benua Afrika ini nanti mereka akan mendarat pertama kali di Cape Hope atau Tanjung Harapan. Ini dari penjelajahan yang pertama, nanti akan dilanjutkan untuk penjelajahan yang kedua. Mereka melanjutkan dari Cape Hope menuju ke melewati pesisir timur Afrika, bergeser ke utara. Mereka ada di Selat Madagaskar, ya, kemudian berlayar ke utara, terus menyusuri sebelah timur dari masuk ke Samudra Hindia. Mereka masuk ke daerah yang baru,
yang nanti akan dinamakan dikenal dengan nama India. Dan selanjutnya ini untuk rute pelayaran bangsa Portugis. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada penjelasan yang berikutnya. Bahwa perintis penjelajahan samudra dari bangsa Portugis ada 3. Yang pertama yaitu Bartolomeu Dias, di mana melakukan perjalanan dari Portugis seperti yang tadi kita sampaikan, menyusuri pantai barat Eropa ke selatan, kemudian masuk pada pesisir barat Afrika hingga Tanjung Harapan. Itu yang dilakukan oleh seorang Bartolomeu Dias. Kemudian penjelajahan yang berikutnya setelah Bartolomeu Dias akan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Dengan mengikuti rute yang sama, maka Vasco da Gama melanjutkan dari Cape Hope nanti masuk ke pantai timur Afrika, berlayar ke utara lewat Selat Madagaskar, kemudian masuk ke Samudra India, dan mereka mendarat di India. Kemudian yang ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dari India nanti menuju ke Malaka. Ini yang nanti kita kenal di Indonesia. Kita lihat yang berikutnya. Dari rute pelayaran seorang Bartolomeu Dias. Ini kita lihat ada gambaran ya, yang strip-strip merah ini dari Portugis menuju ke Cape Hope. Ini yang dilakukan oleh seorang Bartolomeu Dias. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa dari Portugis dia berlayarnya ke selatan menuju ke arah timur? Karena memang dia melakukan pelayaran dengan menyusuri sekitar pantai atau tidak jauh dari pantai yang terdekat. Kita lanjut untuk yang kedua. Jadi pelayaran Vasco da Gama nanti akan melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bartolomeu Dias sampai di Tanjung Harapan, kemudian berlayar menuju ke wilayah sebelah timur, pesisir timur Afrika, masuk di sekitaran Samudra India. Sampai di sekitar Samudra India, sebetulnya dia sudah mengalami sedikit hambatan karena tidak memahami sistem navigasi yang berkembang di sana. Kebetulan pada saat itu Vasco da Gama menyewa beberapa pedagang bangsa Moor atau istilahnya dari kerajaan Muslim untuk memandu mereka sehingga mereka bisa sampai di India. Kita lanjut pada yang ketiga. Dari rute Alfonso, pada intinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh seorang Bartolomeu Dias, kemudian Vasco da Gama yang nanti mendirikan kota dagang di Goa, pesisir barat dari India. Kemudian oleh Alfonso de Albuquerque ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke timur, yaitu masuk ke Selat Malaka. Nah, Selat Malaka nanti dia akan menguasai Pelabuhan Malaka, pelabuhan yang cukup ramai saat itu terutama dari aspek rempah-rempah. Dari Malaka dia akan melanjutkan perjalanan di tahun berikutnya menuju ke Spice Island atau pulau rempah-rempah. Kita lanjut yang berikutnya. Penguasaan Portugis atas pelabuhan Malaka pada tahun 1511 membawa dampak yang cukup besar. Yang pertama yaitu pedagang Muslim memindahkan jalur perdagangan yang semula dari mereka melewati Selat Malaka kemudian menuju ke Laut Cina Selatan. Kalau sekarang mereka tidak lagi masuk ke sana, tapi dari sisi barat nanti mereka berlayar ke ujung utara Sumatera, kemudian menyusuri pantai barat Sumatera, berlayar ke selatan, masuk Selat Sunda. Dampak yang pertama. Sementara dampak yang kedua yaitu bangsa Belanda yang datang kemudian nanti akan mencoba membuka rute baru melalui Samudra Hindia menuju Indonesia dengan masuk Selat Sunda. Adapun tentang bangsa Belanda nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dari Portugis masuk ke Indonesia sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Maka setelah menguasai Malaka, Alfonso baru menyadari bahwa Nusantara,
khususnya daerah sebelah timur, yaitu Maluku, merupakan penghasil dari rempah-rempah yang dia butuhkan. Jenisnya seperti apa? Kemarin sudah kita bahas. Daerah yang telah menjadi tujuan utama bangsa Eropa, di mana saat itu kedudukannya adalah tidak jauh dari posisi Portugis saat itu. Sehingga ekspedisi ke Maluku dilakukan pada tahun 1512. Dari kedatangan bangsa Portugis ke Maluku, pada awalnya mendapatkan sambutan yang luar biasa baik dari penguasa dan rakyat Maluku. Tapi karena tindakannya yang memaksakan monopoli, maka menimbulkan respon yang cukup kuat dari bangsa Indonesia, yaitu dalam bentuk perlawanan di beberapa tempat. Hal ini kita bisa melihat yang pertama, yaitu dari Pate Kadir, atau ada yang menyebutkan Katir. Katir melakukan perlawanan terhadap monopoli Portugis, di mana dalam usaha ini Pate Kadir bersekutu dengan Hang Nadim. Perlawanan di laut kemudian meluas ke pusat kota pelabuhan. Ternyata dari perlawanan Pate Kadir dan Hang Nadim itu bisa dipukul mundur oleh Portugis. Sebabnya apa? Karena kalah persenjataan. Pate Kadir dalam perlawanan ini bisa meloloskan diri menuju ke Jepara dan Demak. Kita lanjut yang kedua, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mencoba untuk melakukan penyerangan ke kedudukan Portugis yang saat itu ada di Malaka. Nanti Kesultanan Demak akan dipimpin langsung oleh putra mahkota, yaitu Pati Unus. Karena pernah melakukan penyerangan ke Malaka yang posisinya di sebelah utara Demak, maka nanti Pati Unus akan mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus ini nanti akan bekerja sama dengan Pati Kadir, kemudian menyerang kedudukan Portugis yang ada di Malaka. Namun demikian, penyerangan ini juga mengalami kegagalan. Kita lihat ada respon yang ketiga dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Hal ini disebabkan adanya penangkapan kapal dagang Aceh oleh Portugis. Padahal Aceh saat itu menganut perdagangan sistem bebas, sistem perdagangan bebas. Pertempuran sengit berlangsung beberapa kali. Portugis menyerang Aceh, begitu pula sebaliknya. Masing-masing tidak ada yang bisa mengalahkan, sehingga sampai berakhirnya masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tidak ada pertempuran antara Portugis dengan Aceh, sampai nanti Malaka dikuasai oleh Belanda di beberapa waktu yang berikutnya. Kita lihat yang berikutnya, yaitu Kesultanan Ternate. Kedatangan awal Portugis di Maluku di bawah Alfonso disambut baik oleh penguasa dan rakyat Ternate. Hal ini disebabkan Ternate saat itu berselisih atau bersaing dengan Tidore. Tidore saat itu bersekutu dengan Spanyol, sehingga Ternate mau tidak mau mencari teman bersekutu. Dalam hal ini adalah Portugis. Sehingga tidak aneh kalau Portugis nanti diperbolehkan mendirikan benteng Saint John di Ternate. Dalam persaingan tersebut berlangsung terus, namun demikian tindakan monopoli dagang yang dilakukan oleh Portugis mendapatkan perlawanan sengit dari Sultan Ternate, di mana nanti Sultan Hairun, jadi raja sebelum Ba'abullah, itu diundang ke benteng Portugis, tapi ternyata ditangkap, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Dalam hal ini nanti Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Kemudian Portugis bergeser menuju ke Timor Leste, yang nanti berakhir sampai di pertengahan abad ke-20. Sedangkan untuk di wilayah Jawa, Portugis datang ke Jawa dalam rangka merealisasikan perjanjian Sunda Kelapa dengan kerajaan Pajajaran. Namun kedatangan Portugis ini mendapat perlawanan dari pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah, yang nanti berhasil merebut kota pelabuhan Sunda Kelapa dan diubah menjadi Jayakarta.
Kesimpulan, dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, muncul pertanyaan, kenapa Portugis dengan waktu singkat atau dalam waktu singkat itu mudah diusir dari tempat yang sudah dia duduki. Nah, silahkan itu nanti Anda coba cari sumbernya di berbagai buku atau dari sumber di internet. Nanti ada penugasan di Google Classroom. Nah, kesimpulan dari kedatangan Portugis di Indonesia untuk yang pertama, itu dilatar belakangi oleh keinginan mendapatkan komoditas rempah-rempah dari daerah asalnya. Ingat, untuk bangsa Eropa saat itu setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, kan bangsa Eropa tidak boleh berdagang ke pelabuhan tersebut. Dan yang kedua, untuk mencapai tujuannya ini, Portugis melakukan pelayaran melalui rute timur, Eropa, pantai barat Afrika, Cape Hope, Samudra Hindia, kemudian mendarat di India, Malaka, sampai ke Indonesia. Ketiga, tindakan Portugis memaksakan monopoli dagang mendapatkan perlawanan dari pedagang Muslim di Indonesia. Keempat, Portugis dapat diusir dari wilayah Indonesia dan bergeser ke Timor Leste hingga pertengahan abad ke-20. Setelah diusir dari Indonesia, nanti kedudukannya akan digantikan oleh Belanda yang nanti datang di waktu belakangan. Untuk memahami materi ini, silahkan Anda memperdalam materi lewat buku yang pertama, yaitu MC Reclap, Sejarah Indonesia Modern, dari terbitan Gadjah Mada University. Dan yang kedua, Sartono Kartosoedjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 1, tahun 1500 sampai 1900. Kemudian yang ketiga, buku wajib dari kelas 11, yaitu Sejarah Indonesia, kelas 11 dari Kementerian Pendidikan. Kemudian bisa diakses dari www.penaguru69.blogspot.com/maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sub materi ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang berikutnya atau materi-materi yang lain, silakan Anda mengunjungi pada channel SMA Negeri 1 Official Channel di materi-materi yang berikutnya melalui YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.